Masjid Agung Baing Yusuf selama ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Kabupaten Purwakarta. Keberadaan makam sang tokoh penyebar Islam yang memiliki nama asli Arhamot Yusuf itu mungkin yang menjadi daya tariknya. Makam Baing Yusuf juga menjadi salah satu dari puluhan kawasan cagar budaya yang ada di kabupaten ini. Sejauh ini, hampir setiap hari banyak peziarah yang mendatangi makam Baing Yusuf. Mereka datang dari dalam dan luar kota. Bahkan, di waktu-waktu tertentu yang berziarah itu, sampai puluhan bus. Siapa sih Arhamot Yusuf atau sosok yang lebih dikenal dengan Baing Yusuf itu? Menurut cerita, beliau merupakan salah seorang tokoh ulama penyebar agama Islam di era tahun 1800-an. Salah satu peninggalan Baing Yusuf, yakni Masjid Agung Purwakarta. Bahkan, saking kuatnya ikatan antara sang ulama dengan masjid tersebut, sampai-sampai tempat peristirahatannya pun tak jauh dari masjid tersebut. Dirangkum dari berbagai sumber. Dari silsilahnya, Baing Yusuf merupakan tokoh ulama kelahiran Bogor 1700-an. Ia datang ke Purwakarta sekitar tahun 1820. Kala itu, pusat pemerintahan Karawang berada di wilayah Wanayasa. Konon kabarnya, Baing Yusuf ini merupakan masih keturunan raja di kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1826, Baing Yusuf mulai membangun masjid. Masjid tersebut saat itu masih berada di tengah hutan belantara, karena pusat pemerintahan saat itu bukan di pusat Purwakarta, melainkan jauh ke wilayah selatan, yakni tepatnya di alun-alun Wanayasa. Kemudian, masjid besar yang dibangun Baing Yusuf ini pada masanya dijadikan tempat syiar Islam di wilayah Purwakarta. Apalagi, saat itu, pemeluk agama Islam di wilayah ini masih sangat jarang. Makanya, Baing Yusuf mendirikan tempat untuk kajian agama Islam. Menurut cerita, sejak kecil Baing Yusuf memang sudah sangat cerdas. Konon, beliau pernah belajar Islam di Makkah, Arab Saudi. Namun, meskipun fasih berbahasa Arab saat itu, Baing Yusuf mensiarkan Islam dengan bahasa Sunda. Apalagi, saat itu masyarakat Purwakarta belum mengenal dan memahami bahasa Latin, bahasa Arab, ataupun bahasa Jawa kuno. Adapun bukti Baing Yusuf menyebarkan Islam dengan bahasa Sunda, yaitu bisa dilihat dari kitab fikih dan tasawuf yang disusunnya. Meskipun tulisannya pakai bahasa Arab, kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Pada tahun 1830-an, pusat pemerintahan pindah dari Wanayasa ke Purwakarta. Perpindahan pusat pemerintahan ini semakin berkembangnya penyebaran agama Islam, apalagi keberadaan Masjid Agung ini sangat strategis, yakni berdekatan dengan pusat pemerintahan dan kesininya dekat dengan lembaga pemasyarakatan. Dari silsilahnya, Baing Yusuf konon juga pernah menjadi murid Syah Campaka Putih atau Pangeran Diponegoro. Tak hanya itu, Baing Yusuf juga banyak muridnya. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani atau pengarang kitab asal Banten. Jejak sejarah Baing Yusuf ini kini semakin banyak dikenal secara luas.